Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, sen, dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fictional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video outlook yang kemarin ya. Hari ini tanggal 8 sampai dengan besok tanggal 9 Juli 2025. Kalau kita lihatin dari segi fundamental untuk hari ini sampai besok itu yang perlu diantisipasi kosong, cuman sih suku bunga dari Australia ini aja diperkirakan ada pemangkasan, cuman aktualnya adalah ditahan. Kemudian untuk yang lain kosong, jadi langsung masuk aja ke teknikalnya. Untuk perjalanan indeks dolar sendiri untuk minggu ini itu resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya ini sudah di break. Posisi sebagai level kunci bagian atas yang berada di kisaran 97.50 ini juga sudah dijebol. Harga sempat terkoreksi ke bawah dan ini pelan-pelan merambat ke atas kembali. Jadi untuk hari ini ataupun besok, misalkan untuk indeks dolar mampu maintain kembali di atasnya 97.5, yang akan menjadi next target selanjutnya adalah di resisten kedua weekly yang jatuh di 97.77 sampai dengan 97.800-an lah kurang lebih di sini. Tetapi sebagai batasan pantau over weekly yang berlaku sampai dengan penutupan market minggu ini ada level area 98, ini adalah level minor, kemudian batas overnya berada di 98.300, R3 dan R4-nya 98.55. Kalau kita lihatin posisi saat video ini dibuat, harga ini kan masih berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini support 9724. Jadi untuk level kunci malam ini, misalkan harga ini meskipun masih belum mampu break di atasnya 97.500, kalau tetap bertahan di atasnya zona yang saya blok orange, perlu diwaspadai, ini bisa aja pelan-pelan ngerambat ke atas yang akan menjadi next target selanjutnya resisten 2. Tetapi kalau misalkan dia pullback kembali ke bawah dan low terdekat hari ini tadi misalkan dijebol ke bawah, untuk penurunannya kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di zona tengah atau sebagai pivot dengan level harganya 96.900 dengan batas atas pivot 97.00, batas bawah pivot 96.77. Jadi untuk kunci malam ini sampai dengan besok berada di zona yang saya blok orange. Selama harga masih tetap bergerak di atas level area tersebut, perlu diwaspadai, target berada di resisten kedua weekly 97.77 sampai dengan 97.800. Kemudian untuk gold perjalanan minggu ini dari segi time frame 1, harga open market kemarin sih ada gap, penurunannya itu ketahan di area tengah atau sebagai zona pivotnya dengan level harganya 3305, batas bawah pivot 3290 dan batas atas pivot itu berada di kisaran 3320, tetapi ada dua level area menumpuk di mana 322 ini adalah juga punyanya monthly. Jadi antara weekly dan monthly itu ketemu di level bertumpuk 3320 sampai dengan 3322. Untuk kenaikannya setelah harga dari zona tengah atau sebagai pivot itu kelihatan banget. Rejeksinya di resisten pertama weekly 3345 sampai dengan 3346 karena harga ini juga bertumpuk, juga ada dua level weekly dan monthly. Ketika harga ini dari bawah mencapai level area tersebut, sentuhan pertama untuk minggu ini dia reject. Tetapi saat ini penurunannya itu masih ketahan di batas atas pivot yang berada di kisaran 3220 sampai dengan 3222. Jadi zona pantaunya kalau misalkan gold mampu maintain di bawahnya 3220, next target selanjutnya jangka pendek berada di zona tengah atau sebagai pivot, maksimum 3290 atau sebagai batas bawah pivot. Dan untuk kunci perjalanan minggu ini, pantau di level area zona yang saya blok orange antara 3290 sampai dengan 3279. Kalau misalkan untuk minggu ini harga bertahan tetap di atas level tersebut, ada peluang kemungkinan sideways dan ring area sidewaysnya itu lumayan lebar. Blok orange
itu bagian bawah, sideways, batas bawah sideways-nya. Kemudian blok biru bagian atas ini adalah batas atas sideways. Kalau misalkan saya ukur ruang geraknya antara oranye ke biru kurang lebih sekitar 760 pip ya. Jadi ini perlu diwaspadai ring area. Misalkan minggu ini terjadi potensi sideways itu besar banget. Kemudian dari segi time frame satunya, dikarenakan harga ini ke reject di level area resisten pertama weekly, kemudian dia mental ke bawah, ke reject juga pas kurang lebih untuk pergerakannya, ketahan di 3320 di sini. Perlu diwaspadai ini kalau misalkan pelan-pelan ngerambat ke atas baru break ke bawah. Jadi untuk kunci kenaikannya hari ini sampai dengan besok, misalkan yang pertama harga tidak mampu turun di bawahnya 3305, ini perlu diwaspadai, ini bisa putar balik untuk jangka pendeknya. Tetapi kalau untuk minggu ini syarat kenaikan menuju history high minggu yang sebelumnya sampai dengan level kunci yang berada di 3374, daily close harus mampu tutup di atasnya 3346 pembulatan ya, atau 3345. Jadi kalau ada daily close yang mampu body candle-nya tutup di atasnya 3345, baru ada peluang arah history high minggu yang sebelumnya sampai dengan batas konfirmasi yang berada di 3375. Tetapi kalau misalkan belum, curiga saya masih tetap ada peluang ini. Yang pertama sideways, yang kedua adalah dia pelan-pelan ngerambat ke bawah tetapi ringnya terbatas. Zona bagian bawah yang perlu dipantau malam ini 3305 sampai dengan 3290 terlebih dahulu. Tetapi hati-hati saat ini kepental kembali ketika harga reject dari resisten pertama yang ada di sini. Ini sentuhan yang pertama dari atas ke bawah ya. Jadi perlu diwaspadai, misalkan ini sideways kecil dulu, entah ini nanti ayunan ke atas lagi, turun ke zona tengah atau pivot, membuat konfirmasi dulu, break, koreksi, baru turun ke bawah, itu juga bisa terjadi. Jadi untuk gambaran dan planning saya, kemungkinan peluangnya masih tetap arah bawah, tapi ringnya terbatas 3305, maksimum 3290 ini yang akan menjadi zona pantau. Kalaupun gold mampu turun ke bawah malam ini ataupun sampai dengan besok. Tetapi kalaupun ada kenaikan, masih ragu kalau misalkan dia bergerak jauh di atasnya 3348 ya. Jadi perlu dihati-hati. Volatility untuk gold saat ini juga lumayan tinggi pergerakannya, dan untuk Kamis dini hari itu ada FOMC, kemungkinan triggernya dari sana untuk pergerakan nanti ya. Jadi kesimpulannya untuk gold, zona pantau malam ini sampai dengan besok. Kalaupun ada kenaikan, syarat kunci daily close harus mampu tutup di atasnya 3345 sampai dengan 3348 minimal H4. Kalau sudah ada body candle yang tutup di atas level tersebut, minimal H4-nya atau idealnya adalah daily, baru peluang history high ini akan dikejar di atas 50%. Tetapi kalau misalkan masih belum berhasil, perlu diwaspadai, ini bisa pullback kembali ke bawah. Zona tengah atau sebagai pivotnya 3305, maksimum adalah di 3290. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin minggu ini, harga itu dari zona tengah atau sebagai pivot, kenaikannya kurang lebih pas, ketahan di level area resisten pertama weekly, kemudian pullback kembali ke bawah. Level kunci 107.200 ini aman, masih belum terkonfirmasi harga mampu bergerak di bawah level area tersebut, dan harga ini kan pullback kembali ke atas. Sentuhan pertama setelah harga dari bawah pivot menuju batas atas pivot yang berada di 108.500-an, ini ada reaksi rally base rally. Nah, misalkan sebelum dia break di atasnya 108.500, dia sudah membuat zona rally base rally yang kayak gini. Ini biasanya pelan-pelan rambat ke atas dan spike kembali ke resisten pertama. Jadi ada peluang Bitcoin masih ada potensi untuk kenaikan, dengan catatan entah hari ini ataupun besok level kunci yang berada di 107.200 ini syaratnya adalah tidak boleh dijebol ke bawah. Peluang menuju resisten pertama itu di atas 60%, history high di minggu yang sebelumnya itu masih di atas, sedikit di atasnya 50% ya. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin arahnya masih tetap atas. Kalau mau cari ancang-ancang setup back, usahakan sedekat mungkin dengan zona yang saya blok abu-abu. Tetapi kalau ada body candle minimal H4 yang mampu tutup di bawahnya 107.200, secara otomatis planning buy sudah tidak berlaku. Tapi selama harga masih belum, referensi buy kemungkinan masih tetap akan ada
TP1 balik lagi ke resisten pertama, TP keduanya 110.600. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.